Jakarta, Jogja, Aceh, dan Papua mendapat perlakuan istimewa dari negara. Loh, kok bisa? Hai sahabat Beni, di video sebelumnya Min Beni udah bahas tentang otonomi daerah di Indonesia yang mirip banget sama kerja kelompok di kelas. Bayangin deh, kalau Indonesia yang super luas ini dengan suku bangsa dan budaya yang beragam dikelola langsung sama presiden. Kayaknya bakal kewalahan gak sih? Oleh karena itu, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugas itu selengkapnya bisa kalian tonton di video pembelajaran Beni berjudul Apa Itu Otonomi Daerah ya. Di video kali ini, Min Beni akan bahas daerah mana aja yang dapat hak otonomi khusus di Indonesia. Sebagai negara kesatuan, presiden ditetapkan sebagai kepala pemerintahan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, selain dibantu oleh menteri-menteri, presiden juga dibantu oleh pemerintah daerah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Jadi, tingkatannya begini. Presiden sebagai pemerintahan pusat memberikan tugas kepada gubernur yang bertanggung jawab di tingkat provinsi. Kemudian dilanjutkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu kepada bupati atau wali kota yang mengurus pemerintahan tingkat kabupaten atau kota. Jadi, meskipun negara kita adalah negara kesatuan, tapi pemerintah daerah tetap diberi kebebasan untuk mengurus daerahnya sendiri. Pemberian otonomi kepada suatu daerah bertujuan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kesejahteraan ini berupa peningkatan pelayanan, pembangunan yang merata, dan peran aktif masyarakat. Ingat ya sahabat Beni, seluas apapun hak otonomi daerah yang diberikan, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dalam pembagian tugasnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya peran masing-masing loh. Pemerintah pusat berperan melaksanakan politik luar negeri, menjaga pertahanan, keamanan, keadilan, keuangan dan pendapatan negara, hingga kerukunan beragama. Sedangkan pemerintah daerah berperan dalam membuat kebijakan di berbagai sektor, menyediakan dana, dan meningkatkan sumber daya aparatur daerah dalam membantu urusan masyarakat. Hingga tahun 2023 ini sudah terbentuk daerah otonom sebanyak 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari total daerah otonom ini, ada beberapa daerah dengan otonomi khusus loh. Daerah mana aja tuh? Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam menetapkan kepala pemerintah provinsinya. Jabatan gubernur dan wakil gubernur diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualaman. Artinya, kesultanan masih diakui di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kepala pemerintahan yang sah. Meskipun begitu, gubernur dan wakil gubernur dilantik langsung oleh presiden. Selain istimewa dalam menetapkan gubernur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki keistimewaan yang mengatur hak kesultanan atas kepemilikan tanah di seluruh wilayah Yogyakarta. Kedua, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ternyata banyak banget peraturan khusus di DKI Jakarta yang tidak kita temukan di daerah lain nih, sahabat Beni. Salah satunya, DKI Jakarta tidak memiliki kota atau kabupaten otonom, melainkan kota administratif. Oleh karena itu, di DKI Jakarta tidak ada pilkada untuk memilih bupati atau wali kota dan DPRD. Lah, yang ngurus kota administratif siapa dong? Kota administratif diurus oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh gubernur. Hak istimewa lain yang dimiliki DKI Jakarta adalah sistem penetapan gubernur dengan sistem putaran kedua. Maksudnya, jika dalam pilkada tidak ada satupun calon gubernur dan wakil gubernur yang mencapai lebih dari 50% suara, maka dilakukan pemilu ulang. Sistem ini cuma ada di Jakarta loh. Dan kalian tahu nggak, wakil gubernur DKI Jakarta nggak cuma satu, tapi ada 4 wakil gubernur lain yang mengurusi bidang perencanaan wilayah dan lingkungan, pengendalian dan pemukiman penduduk, industri, perdagangan dan transportasi, serta pariwisata dan kebudayaan. Ketiga, Provinsi Aceh. Hak istimewa apa sih yang dimiliki provinsi di ujung barat Indonesia ini?
Hak istimewa yang didapatkan Provinsi Aceh mencakup pelaksanaan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam pemerintahan. Bukan rahasia umum lagi kalau pemerintah Aceh menerapkan peraturan berdasarkan syariat Islam ya sahabat Beni. Peraturan itu disebut kanun. Karena punya peraturan sendiri, Provinsi Aceh juga membentuk peradilan syariah, kepolisian dan kejaksaan Aceh hingga Majelis Permusyawaratan Ulama. Gak cuma itu, Provinsi Aceh juga punya hak istimewa dengan memiliki sistem pilkada yang punya partai politik lokal, dewan adat, hingga komisi independen pemilihan. Keempat, Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua dan Papua Barat, hak istimewanya antara lain memiliki partai politik lokal dan membuat kebijakan afirmasi orang asli Papua yang mensyaratkan pemimpin Papua dan Papua Barat harus berasal dari keturunan orang asli Papua. Provinsi Papua memiliki Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat memiliki Majelis Rakyat Papua Barat yang terlibat dalam menyusun Perdasus dan Perdasi. Yeay, inilah 5 daerah dengan otonomi khusus di Indonesia. Kamu penduduk salah satu daerah dengan otonomi khusus? Gimana? Kalian ngerasain dampaknya gak nih? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar dong. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.